Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pria Korea Utara bernama Loh Ki-wan yang membelot atau kabur dari negaranya karena jadi buronan dan pergi ke Belgia untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tampak kehidupannya sangat suram di mana ia harus mengepel jalanan yang penuh dengan noda merah. Kira-kira apa yang terjadi padanya? Sebelum mulai kita intro terlebih dahulu. Drama diawali dengan perjalanan Loh Ki-wan menuju Belgia melalui agen ilegal. Sebagai turis selundupan, Loh Ki-wan sempat takut mendapat masalah di bandara Belgia. Namun kekhawatirannya tidak berarti karena ia terlalu tampan untuk disebut sebagai orang jahat. Begitu lolos dari bandara Belgia, Loh Ki-wan mengunjungi kantor tempat para pengungsi mencari perlindungan. Loh Ki-wan rela membayar mahal agennya untuk sampai di sana. Namun agen itu memilih untuk mengembalikan uang Loh Ki-wan karena terdapat bercak noda merah. Menurutnya, uang itu akan membawa sial. Loh Ki-wan tidak terlalu mempedulikannya dan menerima uangnya kembali. Di dalam gedung, Loh Ki-wan mengajukan status sebagai pengungsi agar keberadaannya dilindungi dan memiliki hak tinggal di Belgia. Loh Ki-wan diminta untuk melampirkan kartu identitasnya. Namun ia kesulitan dengan bahasa dan harus dibantu dengan penerjemah. Dengan begitu, Loh Ki-wan bisa memberikan informasi tentang dirinya kepada agen pengungsi di sana. Dari data yang Loh Ki-wan sampaikan, petugas itu bisa tahu jika Loh Ki-wan merupakan pembelot negaranya di tahun 2019. Karena pembelot pasti jadi buronan pemerintah Korea Utara. Agen pengungsi itu menanyakan bagaimana Loh Ki-wan bisa mendapatkan paspor palsu dan juga tiket ke Belgia. Itu semua karena ibunya. Loh Ki-wan menceritakan kisah dirinya dan sang ibu secara detail pada petugas. Ingatan Loh Ki-wan kembali pada masa saat masih bersama ibunya. Mereka saling menyayangi. Saat itu Loh Ki-wan harus bersembunyi setelah melawan bosnya yang bertindak semena-mena terhadap temannya. Sehingga ia jadi buronan dan ibunya terpaksa kerja banting tulang sendiri di sebuah kedai. Walaupun begitu, petugas agen pengungsian masih meragukannya. Ia menuduh Loh Ki-wan adalah orang Korea Tiongkok yang berpura-pura jadi pembelot Korea Utara demi mendapatkan jangan pengungsi. Loh Ki-wan menyangkalnya dan tetap tidak menemukan titik terang. Akhirnya urusannya dengan kantor perlindungan pengungsi tidak beres. Ia harus menunggu jadwal sidang 3 bulan lagi jika memang ingin mendapatkan haknya sebagai pengungsi di Belgia. Dalam kurun waktu itu, Loh Ki-wan harus bertahan hidup seorang diri. Waktu itu, Belgia lagi dingin-dinginnya nih guys. Loh Ki-wan menyewa sebuah hotel sederhana untuk beristirahat. Begitu sampai di kamar, ia membuka dompetnya yang penuh dengan uang tapi semua ada bekas darah. Loh Ki-wan juga memandangi foto ibunya yang ada di dompet itu. Ia tahu jika uangnya yang banyak itu tidak dapat digunakan. Walaupun begitu, ia tetap menyimpan dompetnya yang seperti penuh dengan kenangan. Malam pertama Loh Ki-wan di Belgia tidak berjalan dengan baik. Ia harus merelakan kamarnya karena dipakai warga lokal untuk berbuat asusila. Loh Ki-wan mengambil jaket dan dompetnya begitu warga lokal itu selesai bercocok tanam. Ia pun terpaksa harus menggelandang tinggal di toilet umum. Makanan dan minuman bekas tampak sangat nikmat walaupun hampir keracunan
keracunan karena makan makanan basi. Lokiwan mencari cara untuk bertahan hidup. Ia melihat kakek-kakek menjual botol bekas dan mendapatkan uang. Lokiwan mencontohnya dan berhasil mendapatkan uang untuk beli makanan yang layak. Lokiwan sangat menikmatinya sampai suapan terakhir. Beberapa hari Lokiwan harus bertahan dengan cara yang sama. Namun begitu nasibnya mulai agak mendingan, Lokiwan harus kehilangan tempat tinggalnya karena toilet umum itu rusak dan dalam masa perbaikan. Suhu Belgia makin dingin. Lokiwan menemukan api unggun kecil. Ia langsung berlari dengan semangat untuk menghangatkan badannya. Tiba-tiba datanglah sekelompok bocah nakal mengganggu Lokiwan karena mengaku pemilik api unggun itu. Padahal nyatanya hanya ingin memukuli Lokiwan yang terlihat seperti gelandangan. Salah satu dari mereka bahkan membuang sepatu Lokiwan ke sungai. Lokiwan yang babak belur berusaha mengambilnya tapi justru terjebur hingga membuat seluruh tubuhnya basah. Gak kebayang deh, udah dingin-dingin basah kuyup lagi. Lokiwan makin kedinginan dan mengungsi ke tempat laundry umum untuk menghangatkan diri. Lagi-lagi ia memastikan dompetnya aman. Saat kesadarannya mulai hilang, Lokiwan flashback ke momen bersama ibunya. Malam itu salju turun lebat. Ibu Lokiwan didatangi 2 orang polisi yang ingin memastikan Lokiwan adalah putranya. Ibu Lokiwan berbohong dengan tidak mengakui putranya sendiri. Paman Lokiwan yang ada di sana juga mengatakan jika wanita kedai itu bukan ibu dari buronan yang dicari Pak Polisi. Kedua polisi itu langsung percaya. Namun tiba-tiba Lokiwan datang ingin memberikan payung kepada ibunya. Sontak kebohongan mereka terbongkar. Lokiwan dan ibunya langsung kabur diikuti 2 orang polisi yang ingin menangkap mereka. Sayangnya, aksi kejar-kejaran itu menjadi mimpi buruk bagi Lokiwan karena sebuah mobil tidak sengaja melaju ke arah ibu Lokiwan. Lokiwan panik bukan main. Dan dengan posisi mengenaskan, ibu Lokiwan mengatakan pesan terakhir untuk putra kesayangannya. Lokiwan harus pergi dari negaranya dan hidup dengan baik menggunakan namanya sendiri. Paman Lokiwan yang juga ada di sana justru meminta keponakannya itu untuk segera pergi meninggalkan ibunya. Ia berjanji akan mengurus ibu Lokiwan. Ia takut jika Lokiwan tertangkap, hidupnya akan berakhir di tangan para polisi itu. Sebuah pilihan yang sulit, apalagi polisi semakin dekat. Dengan perasaan hancur, Lokiwan berlari meninggalkan ibunya yang sedang sekarat. Scenes beralih pada seorang wanita berandal bernama Mary Lee mencuri dompet Lokiwan sewaktu tidur. Lokiwan yang baru menyadari itu langsung menuju kantor polisi untuk memeriksa CCTV. Kebetulan Mary Lee juga ada di sana karena tertangkap atas kasus pencurian lain. Lokiwan langsung meminta dompetnya kembali. Namun dengan mudah Mary Lee mengatakan uang itu sudah ia habiskan. Lokiwan langsung menarik Mary dengan kasar karena bersikap seolah tidak punya dosa. Ia menegaskan jika uang yang ada di dompet itu seharga dengan nyawa ibunya. Karena uang itu adalah hasil dari menjual jasad ibunya. Paman Lokiwanlah yang menjualnya ke rumah sakit sebagaimana permintaan terakhir ibu Lokiwan. Karena hanya itu yang bisa ibu Lokiwan berikan. Kala itu Lokiwan sangat terpukul sampai hampir melukai tangannya dengan benda tajam yang ia simpan di lengan bajunya.
Beruntung pamannya menghentikan dan memaksa Loh Ki-wan untuk sadar agar tidak menyia-nyiakan nyawa ibunya yang telah dikorbankan. Begitu Loh Ki-wan luluh, ia membersihkan jalanan tempat ibunya terlibat kecelakaan. Loh Ki-wan hanya bisa menangisi cairan merah dari tubuh ibunya yang bercacaran di jalanan. Dan dari sanalah uang Loh Ki-wan penuh dengan noda merah. Itu adalah noda dari derong ibunya. Lanjut lagi ke kisah Loh Ki-wan dan Mary Lee ya guys. Usai mendengar ucapan Loh Ki-wan, Mary Lee berjanji akan mengembalikan dompet Loh Ki-wan beserta isinya. Syaratnya Loh Ki-wan harus memberi kesaksian palsu di hadapan polisi tentang nominal yang ia curi. Loh Ki-wan pun terpaksa mengikuti skenario gadis berandal itu karena jika Mary Lee dipenjara, dompetnya tidak akan kembali. Mary pun dibebaskan. Loh Ki-wan masih belum sepenuhnya percaya. Tiba-tiba ayah Mary datang memberikan kompensasi pada Loh Ki-wan karena membantu menyelesaikan masalah putrinya. Tapi Mary justru marah dan menganggap ayahnya sok baik. Mary langsung meninggalkan ayahnya dengan mengajak Loh Ki-wan. Mereka menuju sebuah bar tempat seorang gangster kejam bernama Cyril mendirikan markasnya. Mary meminta Loh Ki-wan menunggu di luar. Di dalam, Mary meminta dompet yang pernah ia berikan beberapa waktu lalu untuk membayar hutang. Namun Cyril mempermainkannya sampai tidak segan melukai Mary Lee. Cyril memberikan syarat agar Mary Lee mau bekerja untuknya lagi. Tepatnya sebuah pertandingan yang akan dilakukan pekan depan. Dengan terpaksa, Mary Lee pun menerima tawaran itu. Mary Lee pun keluar dengan tangan kosong. Loh Ki-wan merasa dipermainkan, tapi Mary Lee meyakinkan jika dompet itu aman disimpan temannya. Loh Ki-wan tidak tahan lagi dan nekat masuk untuk mencari teman yang dimaksud Mary Lee. Dengan tanpa persiapan, Loh Ki-wan melawan Cyril secara membabi buta. Jelas ia kalah. Mary langsung memaksanya keluar karena jika tidak, nyawa Loh Ki-wan berakhir di ujung peluru anak buah Cyril. Terlepas dari hal itu, pertemuan Loh Ki-wan dengan Mary Lee memberikan harapan baru. Mary mengajak Loh Ki-wan ke rumahnya. Mary menanyakan tentang ibu Loh Ki-wan. Sembari menyeka luka menggunakan obat pemberian Mary, Loh Ki-wan menjawab ibunya meninggoy pada musim dingin tahun lalu. Mary juga memberitahukan jika ibunya meninggoy pada musim dingin. Mary yang sudah sejak kecil tinggal di sana memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan untuk orang asing yang tidak jelas identitasnya seperti Loh Ki-wan. Walaupun tampilannya tidak meyakinkan, rupanya Mary Lee masih punya sisi baik ya guys. Mary memberitahukan Loh Ki-wan bisa menyebut nama ayahnya agar mudah diterima di sana. Tapi Loh Ki-wan tidak percaya diri dengan penampilannya jika harus membawa-bawa nama ayah Mary. Alhasil Mary pun meminjamkan pakaian untuk Loh Ki-wan. Berkat Mary, Loh Ki-wan jadi makin ganteng. Mary juga terlihat terkesan dengan penampilannya. Sebelum pergi, Loh Ki-wan berpesan agar Mary menjauhi Cyril karena berani memukul wanita. Baginya, pria semacam itu tidak akan berubah. Mary Lee langsung baper mendengar ucapan Loh Ki-wan yang tampak perhatian. Tapi Loh Ki-wan juga menegaskan supaya Mary Lee menepati janjinya mengembalikan dompet. Loh Ki-wan mengunjungi pemilik pabrik yang direkomendasikan Mary Lee. Bersama dengan pemilik pabrik, ia mendapat nama samaran Choi Ruk Myung jika ingin bekerja di sana.
karena orang Korea Utara sulit mendapatkan pekerjaan di sana. Jadi Lokwan harus menyamar jadi keturunan Korea yang berkebangsaan Tiongkok. Lokwan tidak terlalu mempermasalahkannya. Yang penting ia bisa bertahan hidup. Sesampainya di pabrik, Lokwan dipasrahkan pada seorang wanita Korea yang berkebangsaan Tiongkok juga bernama Sonju. Wanita itu tampak cuek, tapi sebenarnya sangat peduli dengan Lokwan. Di hari pertama kerja, Lokwan diganggu oleh pegawai lain. Sebagai orang Korea Utara, Lokwan berteriak memanggil koleganya dengan istilah kamerat. Sambil memukul-mukul pintu ruangan pendingin, Lokwan mencoba mencari bantuan. Beruntung Sonju menyelamatkannya. Mereka pulang naik bus pabrik. Lokwan memergoki Sonju mengeluarkan daging yang ia curi dari pabrik untuk dimasukkan ke dalam tas. Sonju juga mengajak Lokwan ke ruangannya untuk makan malam. Walaupun sempat menyayangkan pencurian Sonju, tapi Lokwan tahu Sonju hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup seperti dirinya. Lokwan melihat foto anak-anak Sonju. Salah satunya ada yang botak. Sonju menceritakan jika putri bungsunya harus menjalani kemoterapi dan beberapa operasi. Maka ia harus berjuang di sana demi anak-anaknya. Lokwan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kameratnya. Dengan nada cuek, Sonju mengingatkan agar Lokwan berhenti memanggilnya kamerat karena mereka sama-sama memalsukan identitas. Ya, Sonju sendiri sebenarnya sama dengan Lokwan, warga negara Korea Utara, tapi juga harus berpura-pura menjadi orang Tiongkok agar bisa dapat pekerjaan di Belgia. Selain pekerjaan, Lokwan juga dapat fasilitas tempat tinggal dari pabrik. Ia pun bisa istirahat dengan nyenyak sekarang. Keesokan harinya, tampak Mary Lee harus memenuhi janjinya untuk bekerja sama dengan Cyril. Itu adalah pertandingan menembak. Mary Lee harus melawan penembak asal Belanda dan memenangkan pertandingan jika ingin mendapatkan dompet Lokwan. Namun masalahnya adalah psikologis Mary Lee tidak stabil. Tiba-tiba ia teringat kenangan ibunya dan membuatnya tidak fokus. Ibu Mary dahulu sakit keras sampai harus menggunakan lonceng untuk memanggil Mary dan ayahnya. Yang membuat Mary sangat terpukul adalah Mary menemukan dokumen persetujuan dari ayahnya untuk merelakan kemetongan ibunya. Dengan kata lain, ayah Mary setuju rumah sakit menggunakan suntik metong terhadap ibu Mary karena dianggap tidak akan membaik. Balik lagi ke pertandingan tembak. Mary mencoba menenangkan diri dari ingatan menyakitkan itu. Tiba-tiba Cyril datang dengan membawa sebuah suntik berisi obat terlarang. Mary Lee terpaksa menggunakan obat terlarang itu untuk mengembalikan fokus. Jadi selama ini Mary memang pecandu guys. Dan hutangnya terhadap Cyril tidak lain karena harus membeli obat-obatan itu. Namun berkat obat terlarang itu, Mary berhasil memenangkan poin. Seorang pria tua bernama Gert terpukau dengan penampilan Mary. Ia ingin menemui Mary. Jika tidak, maka Gert akan menarik investasinya kepada Cyril. Mary tidak peduli karena urusannya hanya memenangkan pertandingan dan harus mendapatkan kembali dompet Lokwan. Cyril pun terpaksa memberikan dompet itu sebagaimana perjanjian awal. Mary langsung memberikan dompet lusuh Lokwan. Ia sempat membukanya dan melihat foto Lokwan kecil bersama ibunya. Mary sangat terharu dengan kisah Lokwan dan ibunya.
Setelah berhasil mendapatkan dompetnya, Loh Ki-wan mengajak Mary yang hampir pergi untuk makan malam di rumahnya. Walaupun tampak kerepotan karena harus meminjam berbagai peralatan masak dan makan dari Sonju, Loh Ki-wan berhasil membuat sup dan juga daging bakar yang sangat enak untuk Mary Lee. Mary sempat ragu untuk memakannya karena Loh Ki-wan bilang sayurnya itu ia dapat dari memungut sisa-sisa di sampah. Tapi begitu tahu rasanya, Mary langsung berbinar dan mengunci rambutnya siap menikmati hidangan buatan Loh Ki-wan. Makanan itu habis tanpa sisa. Begitu Mary hendak pergi, penjaga rusun lewat. Loh Ki-wan dan Mary terjebak di depan pintu. Jika ketahuan menyembunyikan tamu, Loh Ki-wan akan dapat masalah. Beruntung Sonju dari kamar sebelah membantu mengusir penjaga itu agar segera pergi. Sedangkan Loh Ki-wan dan Mary makin dekat. Bukan hanya karena tempat yang sempit, tapi hati mereka mulai tertaut dan tumbuh benih-benih cinta. Karena jual beli tubuh manusia itu ilegal dan dilarang. Kesaksian Loh Ki-wan beserta bukti-buktinya masih belum bisa meyakinkan pihak kantor pengungsian. Loh Ki-wan diminta untuk membuktikan kewarganegaraannya dengan cara lain. Parahnya, jika Loh Ki-wan tidak bisa membuktikan dirinya dari Korea Utara, maka Loh Ki-wan akan dideportasi atau diusir ke Tiongkok karena dianggap sebagai warga Tiongkok yang pura-pura jadi orang Korea demi mendapatkan tunjangan. Loh Ki-wan kebingungan. Ia bertanya pada Sonju sewaktu bekerja, bagaimana Sonju tahu dirinya dari Korea Utara. Sonju dengan santai menjawab, itu semua terlihat dari logat Loh Ki-wan. Karena semua orang Korea Utara punya logat yang sangat berbeda dari Korea-Korea lainnya. Loh Ki-wan mencoba meminta bantuan Sonju agar mau membantu memberikan kesaksian di pengadilan. Alih-alih menolak, Sonju dengan senang hati membantunya karena ia butuh karma baik mendekati operasi putrinya. Untuk ucapan terima kasih, Loh Ki-wan bekerja sama dengan Sonju untuk mencuri daging. Sonju juga minta ikan karena mulai bosan makan daging curian. Sepulang kerja, Loh Ki-wan dengan semangat pergi ke pasar untuk membeli ikan. Tapi sayangnya ia harus terlibat masalah dengan preman setempat yang menjebaknya seakan-akan Loh Ki-wan menyerang preman itu, padahal sebaliknya. Salah seorang pengunjung pasar merekam kejadian itu. Tapi waktu Loh Ki-wan menabrak preman saja. Video Loh Ki-wan itu mendadak viral dan bikin salah paham. Loh Ki-wan dibawa ke kantor polisi. Mary mendapatkan kabar dari ayahnya. Ayah Mary ikut terseret karena dapat kabar dari pabrik tempat Loh Ki-wan bekerja. Dan sebagaimana diceritakan, jika Mary memang merekomendasikan lowongan itu menggunakan nama ayahnya. Mary mencoba menemuinya di kantor polisi, tapi permintaannya ditolak. Kata polisi, jika tidak ada permohonan keringanan dalam waktu 3 hari, maka Loh Ki-wan akan dideportasi ke negaranya. Mary tidak dapat menahan emosinya lagi, lalu tiba-tiba datanglah ayah Mary. Berkat bantuan ayah Mary, yang sepertinya cukup berpengaruh di sana, Loh Ki-wan bisa bebas dengan membayar jaminan. Mereka berpisah di depan kantor polisi. Ayah Mary memberikan kartu nama seorang pengacara agar bisa membantu Loh Ki-wan sewaktu-waktu. Namun kebaikan itu tidak gratis. Ia meminta Loh Ki-wan untuk menjauhi putrinya. Alasannya Mary mengalami gangguan emosi sehingga butuh seseorang yang bisa ia andalkan. Sedangkan posisi Loh Ki-wan di sana
hanya mampu untuk bertahan hidup saja. Lee Ki-wan terpukul dengan kenyataan itu. Tapi di sisi lain, ia juga menyadari alasan ayah Mary tidak memberinya restu. Lee Ki-wan mencoba melanjutkan kehidupannya lagi. Dengan bantuan teman pengacara ayah Mary, Lee Ki-wan menghadapi persidangannya melawan pemerintah Belgia untuk mendapatkan haknya tinggal di Belgia sebagai pengungsi dari Korea Utara. Pihak kantor pengungsi tetap kekeh menentang kenegaraan Lee Ki-wan sebagai warga negara Korea Utara karena kurangnya bukti. Mereka masih menuduh Lee Ki-wan adalah orang Tiongkok yang ingin menipu Belgia. Bahkan foto Lee Ki-wan dan ibunya di depan gedung negara Korea Utara dianggap hanya foto turis dari Tiongkok yang berfoto di sana. Karena tidak menemukan titik terang, pengadilan menghadirkan 2 orang saksi. Mereka adalah pemilik pabrik dan juga Sonju. Namun mereka nampaknya tidak membantu Lee Ki-wan sama sekali. Pemilik pabrik justru mengakui jika resum Lee Ki-wan adalah warga Tiongkok dan memperkenalkan diri sebagai orang Korea yang tinggal di Tiongkok. Lee Ki-wan sangat terkejut. Parahnya, Sonju sebagai orang terdekat Lee Ki-wan justru mengatakan sering kali mendapati kasus orang Korea Tionghoa yang mengajukan diri sebagai pengungsi dari Korea Utara demi bisa mendapatkan tunjangan. Sonju bilang kasus Lee Ki-wan sama dengannya. Ia bahkan menyebutkan nama Korea Tionghoa Lee Ki-wan yaitu Choi Ruk Myung yang dalam bahasa Tiongkok disebut Choi Liming. Padahal itu adalah nama samaran pemberian pemilik pabrik. Lee Ki-wan sangat kecewa dengan kesaksian teman-temannya. Padahal mereka sebenarnya tahu siapa identitas Lee Ki-wan sebenarnya. Lee Ki-wan yang sangat marah mendatangi Sonju di pabrik untuk menuntut penjelasan. Ia nekat melukai tangannya sendiri karena sangat marah. Lee Ki-wan ingin mengunjungi Mary karena suasana hatinya lagi kacau. Tapi Mary justru mengusirnya. Lee Ki-wan salah paham setelah melihat ada seorang pria di dalam. Padahal pria itu adalah Cyril yang sedang memaksa Mary untuk menembak lagi demi dapat keuntungan. Ia akan mengawasi Mary kemana saja sekalipun harus bersama Lee Ki-wan. Usai Cyril pergi, Mary langsung bergegas menyusul Lee Ki-wan. Tapi sayangnya ia sudah kehilangan pria yang dicintainya itu. Mary mencoba mengunjungi rusun Lee Ki-wan, tapi sudah kosong. Lee Ki-wan harus hidup dengan peruntungan lain. Setelah merasa dihianati oleh orang-orang terdekatnya, kini Lee Ki-wan bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran dan tinggal di kamar mandi umum seperti dulu lagi. Ia bisa makan makanan sisa dari restoran dan memulung pakaian bekas yang didonasikan. Hidupnya seperti tidak punya arah lagi. Sementara itu Mary juga demikian. Ia kembali menjadi anjing peliharaan Cyril untuk jadi gadis penembak. Padahal kali ini Cyril sudah mengatur agar Mary bisa menang. Tapi Mary justru mengacaukannya dan hanya mendapatkan poin 0. Mary kabur dan tidak mau berurusan dengan Cyril lagi. Dari sana Cyril mendapatkan kerugian yang cukup besar. Di sisi lain, Sonju menemui Lee Ki-wan yang masih sangat marah padanya. Sonju mencoba menjelaskan jika sebelum sidang pihak agensi pengungsi mengunjungi pabrik mereka dan mengancam akan menutup pabrik jika dokumen Lee Ki-wan palsu. Jadi pemilik pabrik terpaksa mengorbankan Lee Ki-wan agar pabriknya tetap aman. Pemilik pabrik juga mengancam Sonju dengan tidak akan memperpanjang visanya jika memihak Lee Ki-wan.
Sonju tidak punya pilihan karena sangat butuh pekerjaan demi operasi putri bungsunya. Tapi sayangnya pemilik pabrik itu juga tidak menepati janjinya. Sonju juga ikut jadi korban karena ketahuan sebagai warga selundupan dan akan dideportasi ke Korea Utara. Maka dari itu, selagi masih ada waktu, Sonju ingin minta maaf karena ia tidak yakin bisa kembali lagi ke sana atau tidak. 미안하오. 이제 내 새끼들 버릇 준 것 같다. Loh Ki-wan tetap tidak mau menerima permintaan maaf Sonju. Walaupun sebenarnya ia sedih melihat Sonju dibawa polisi untuk kembali ke negaranya dan tidak bisa bekerja lagi. Loh Ki-wan tetap harus bertahan sampai akhir. Ia menemui pengacaranya karena ada info akan ada bantuan dari sesama pembelot Korea Utara yang tinggal di Inggris. Dan pada kesempatan itu, Loh Ki-wan menemukan undangan milik ayah Mary untuk pengacaranya dalam acara peringatan kematian ibu Mary. Loh Ki-wan nekat mendatangi acara itu walaupun tahu akan ditentang, tapi ia sangat ingin bantu-bantu untuk mempersiapkan acara itu. Acara peringatan kematian ibu Mary berjalan dengan normal sampai ketika Mary datang dengan sempoyongan. Ia menganggap acara itu tidak penting karena jika mau berduka ya berduka sendiri saja tanpa harus ada pesta-pesta. Mary makin tidak terkendali begitu ayahnya meminta berhenti. Mary bahkan mengancam akan bundir menggunakan serpihan kaca. Loh Ki-wan langsung dengan sigap menghentikannya. Ia memegang kaca di tangan Mary dan mereka sama-sama terluka. Mary terkejut dan langsung meninggalkan ruangan. Loh Ki-wan mencoba menyusulnya ke rumah Mary, tapi di sana asap sudah mengepul lantaran Mary sengaja tidak mematikan kompornya. Beruntungnya Loh Ki-wan masih bisa selamat. Mary meminta maaf telah mengusir Loh Ki-wan beberapa waktu lalu. Tapi bagi Loh Ki-wan, Mary bukan orang jahat dan pasti punya alasan sendiri. Loh Ki-wan mengancam jika Mary tetap mengkonsumsi obat-obatan terlarang, maka ia juga akan ikut-ikutan. Loh Ki-wan rela menjaga Mary apapun yang terjadi. Sejak saat itu, kehidupan mereka menjadi sangat normal. Mereka juga tinggal bersama di rumah Mary, saling bercanda gurau dan tentunya bercocok tanam. Mary juga menunjukkan tato di tubuhnya berupa bunga kesukaan ibunya. Sedangkan Loh Ki-wan menunjukkan bekas luka di lengannya. Karena dahulu selalu membawa silet di lengan bajunya. Ibu Loh Ki-wan pun demikian. Karena mereka berjanji akan menggunakan itu untuk mengakhiri hidup daripada harus tertangkap polisi Tiongkok dan dideportasi ke Korea Utara. Loh Ki-wan juga menceritakan kisah kelamnya bersama ibunya dahulu. Keduanya sama-sama punya luka jika mengenang sang ibu, tapi luka itulah yang membuat mereka saling mengobati. Kini tibalah saatnya Loh Ki-wan menghadiri sidang keduanya. Mary mengenakan pakaian jas untuk Loh Ki-wan. Loh Ki-wan tampak sangat rapi. Sebelum sidang dimulai, Loh Ki-wan mendapatkan surat dari Sonju. Selain surat permintaan maaf, Loh Ki-wan juga mendapatkan potongan koran dari Korea Utara yang susah payah Sonju temukan. Koran itu berisi berita kematian ibu Loh Ki-wan yang tentu bisa menjadi tambahan bukti jika memang ibu Loh Ki-wan berasal dari Korea Utara. Perjuangan Loh Ki-wan makin menemukan titik terang. Saat ini rombongan pembelot Korea Utara yang dari Inggris juga sudah datang. Karena sama-sama pernah berjuang mendapatkan identitas baru, mereka dengan senang hati membantu Loh Ki-wan.
와주셔서 감사드립니다. 아유, 변호사님 안녕하십니까? Sayangnya masalah baru datang pada Mary Lee. Cyril memaksa Mary lagi untuk menebus kerugiannya di pertandingan kemarin dengan menemuinya. Kali ini Cyril juga mengancam dan anak buahnya sudah standby mengawasi Mary. Jika Mary tidak segera datang, mereka akan segera menyakiti Lokiwan. Mary langsung buru-buru berpamitan dengan alasan mau pulang sebentar dan akan kembali nanti. Lokiwan masih belum menyadari bahaya tengah mengancam kekasihnya. Padahal anak buah Cyril sudah memperingati dengan klakson mobil beberapa kali. Lokiwan melepas Mary begitu saja dan melanjutkan sidangnya. Pada sidang kali ini, bukti-bukti dan kesaksian Lokiwan sangat kuat. Sementara itu, Mary diseret ke ruangan Cyril. Di sana sudah ada Gert yang sejak awal sudah tertarik dengan aksi menembak Mary. Gert bermaksud meminta Mary untuk jadi orangnya karena kerugian pertandingan lalu terlalu besar. Cyril yang merasa jadi bos Mary tidak bisa membiarkannya. Dengan kejam ia melayangkan sebilah kapak ke arah leher Gert. Dan pertempuran kedua belah pihak pun tidak dapat dihindari. Mereka saling berebut untuk menjadikan Mary gadis penembak yang dapat memperkaya diri. Di waktu yang bersamaan, bak sebuah telepati, Lokiwan mulai merasa gelisah. Ia baru menyadari wajah ketakutan Mary yang berusaha ia sembunyikan ketika mendengar klakson tadi. Lokiwan langsung meninggalkan ruang sidang padahal hasil putusannya hendak dibacakan. Sedangkan Mary yang tidak tahu apa-apa, kini juga akan jadi target orang-orang Gert karena ia bersama Cyril, yang mana telah menghabisi nyawa bos mereka. Cyril memang menargetkan Gert karena bisa dapat banyak kekayaan darinya. Apalagi musuh Gert banyak dan mereka akan banyak mendukung Cyril nantinya jika berhasil melumpuhkan Gert. Mary menganggap Cyril monster yang rela melayangkan nyawa hanya demi uang. Mary dan Cyril mulai bersih tegang. Tiba-tiba Lokiwan datang. Pertarungan keduanya tidak terelakkan. Bahkan Mary yang berusaha merelai mereka juga ikut kena pukul. Lokiwan terus menyerang Cyril dengan kemampuan bela diri yang apa adanya. Cyril yang sudah lama bermain dengan dunia hitam dapat dengan mudah mengalahkan Lokiwan. Tapi Mary tidak tinggal diam. Ia melayangkan pelurunya ke arah tangan Cyril. Lokiwan dan Mary Lee langsung bergegas kabur untuk bersembunyi. Sedangkan anak buah Gert masih membereskan Cyril dan akan segera mencari Mary. Lokiwan berhasil menemukan persembunyian yang aman untuk Mary. Di sana ia meminta Mary untuk meninggalkan Belgia karena itu adalah satu-satunya cara agar Mary bisa kabur dari orang-orang jahat itu. Mary meminta Lokiwan ikut, tapi bagi Lokiwan ia tidak punya hak untuk tinggal dan juga tidak punya hak untuk pergi dari sana. Marily sangat sedih karena mengacaukan urusan Lokiwan di persidangan yang hampir menemukan titik terang. Tapi ia bersyukur pernah mencuri dompet Lokiwan. Karena setelah bertemu Lokiwan, semangat hidup Mary mulai bangkit lagi. Lokiwan juga mengungkapkan perasaannya ketika tidak mendapat restu dari ayah Mary. Lokiwan bertekad untuk menjadi orang yang bisa Mary andalkan. Namun kini mereka harus berpisah karena keadaan. Tepat pagi buta, ayah Mary Lee datang sebagaimana rencana Lokiwan. Mereka meminta bantuan ayah Mary untuk pergi. Ayah Mary juga terlihat sangat khawatir. Sesampainya di bandara, Lokiwan memberi waktu Mary untuk berbincang dengan ayahnya. Ayah Mary baru menyadari Lokiwan adalah orang yang baik untuk Mary.
Ia meminta maaf karena terlambat menyadarinya, sedangkan Mary juga baru jujur dengan perasaannya. Ia mengaku pernah sengaja tidak mendengar lonceng yang dibunyikan ibunya. Mary ingin ibunya mokat karena tidak tega melihatnya sengsara, tapi ia juga takut kehilangan ibunya. Mungkin ibu Mary menyadari perasaan putrinya itu dan pergi meninggalkan Mary dengan cara suntik bundir. 그래서 이런 식으로 엄마는 분명히 다 알았을 거야. Ingatan ayah Mary flashback ke waktu istrinya itu minta untuk merelakan dirinya. Ayah Mary sangat terpukul kala itu. Ia tidak mau kehilangan istri tercintanya. Tapi ibu Mary juga tidak mau menyulitkan hidup suami dan putrinya. Ibu Mary juga berpesan agar alasan kemokatannya disembunyikan dari Mary. Apalagi ayahnya menyetujui hal itu. Ibu Mary tidak ingin putrinya merasa bersalah. Tapi nyatanya Mary mengetahui hal itu lebih cepat dan membuat hidupnya berantakan. Sampai saat ini Mary baru berani minta maaf karena telah menjauhi ayahnya. Padahal mereka sebenarnya juga sama-sama kehilangan. Balik lagi ke Loh Ki-wan yang sudah menunggu Mary di dalam bandara. Loh Ki-wan berusaha menenangkan Mary Lee yang menangis. Mary dipenuhi kesedihan karena belum banyak kenangan mereka. Loh Ki-wan berjanji mereka akan mengunjungi tempat-tempat indah suatu saat nanti. Hal itu membuat Mary lebih tenang sebelum pergi. Walaupun terlihat tegar melepas Mary Lee, tapi begitu bayangan Mary menghilang, air mata Loh Ki-wan mulai menggenangi kelopak matanya. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Ayah Mary mendapat surat dari Loh Ki-wan yang isinya kisah hidupnya 1 tahun terakhir. Kehidupan Loh Ki-wan sudah sangat membaik. Selama ini ia bekerja di restoran dan berhasil mendapatkan haknya tinggal secara legal di negara Belgia. Bayangan ibunya menyadarkan Loh Ki-wan jika ia harus berjuang sendiri. Setelah mendapatkan identitasnya, Loh Ki-wan menyadari hal yang diinginkannya bukanlah hak untuk tinggal di negara itu, melainkan hak bisa pergi dari sana tanpa harus melalui agen selundupan. Loh Ki-wan meninggalkan Belgia yang telah memberinya banyak pelajaran hidup. Ia menuju sebuah negara Asia. Kalau dilihat-lihat vibes-nya kayak di Bali ya guys. Tujuannya untuk menemui sang kekasih, Mary Lee. Dengan begitu, Loh Ki-wan bisa hidup dengan damai bersama dengan orang yang ia cintai. Film pun tamat. Dari tayangan kali ini, kalian bisa memetik pesan apa guys? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan rangkuman film dari Zona Drama. Semoga kalian suka. Jangan lupa like dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin. Kamsahamnida.